Halo mitra sehat, kembali bersama saya Dr. Nadira dalam podcast kesehatan sehati. Kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Selamat datang Dr. Meta. Ya, terima kasih sudah mengundang. Jadi narasumber kita kali ini adalah dokter spesialis jiwa yang berpraktek di Rumah Sakit Mitra Kasih. Bagaimana Dr. Meta, apa kabar? Baik, terima kasih banyak Dokter Nadira. Gimana Dokter Nadira, baik? Alhamdulillah, baik. Mm-mm. Kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari sahabat Mitra Kasih lewat Instagram. Dengan pertanyaan pertama itu tentang cemas, Dok. Oh, oke, cemas ya. Jadi, cemas itu sebetulnya normal nggak sih, Dok? Terus kapan sih disebut gangguan cemas? Oke. Iya, mungkin ini kita udah familiar ya dengan yang namanya cemas sebenarnya. Nah, cemas itu sebenarnya suatu hal yang normal dan wajar banget untuk dirasakan untuk kita semua gitu. Apalagi cemas itu sebenarnya suatu bentuk kewaspadaan dari kita untuk menghadapi hal-hal yang memang penting sebenarnya. Jadi cemas itu pada awalnya sebenarnya nggak bahaya, baru bisa dikatakan bahaya atau gangguan atau disebut sebuah gangguan apabila intensitasnya sering, lalu juga berlebihan, lalu juga mengganggu fungsi. Mengganggu fungsi itu misalnya fungsi pekerjaan, fungsi sosial, juga fungsi sehari-hari, misalnya sampai menyebabkan gangguan tidur, seperti itu. Iya, iya. Kalau untuk anak zaman sekarang nih, Dok, Mm-mm. itu kan banyak sekali nih yang overthinking. Oke. Menurut pendapat dokter, bagaimana? Apakah overthinking itu dapat menyebabkan kecemasan? Iya, betul banget. Jadi memang sebenarnya saya sedikit nge-state dulu ya, gejala cemas itu kan sebenarnya perasaan di mana kita itu ngerasa takut, khawatir, berlebih terhadap hal yang memang tidak jelas. Kadang-kadang itu tidak jelas sebabnya apa dan berlangsungnya itu lama biasanya ya. Dikatakan sebuah gangguan apabila sudah berlangsung sekitar kurang lebihnya 6 bulan. Ada gejala-gejala tersebut, lalu juga disertai dengan gejala-gejala fisik ya. Misalnya ada rasa sakit kepala, berdebar, mual, gangguan pencernaan, yang seperti itu. Nah, overthinking itu salah satu gejalanya, gejala awalnya dari cemas ya. Tapi bukan selalu overthinking itu merupakan suatu gangguan cemas, enggak gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu overthinkingnya itu apakah ada penyebabnya atau enggak. Kalau misalnya nih kita mau menghadapi suatu ujian, misalnya di kuliah deh, lagi kuliah terus ujian, terus kita kayak mikirin, aduh nanti ini gimana, terus tiap malam dipikirin terus-terusan. Tapi kan ada penyebab yang jelasnya ya, dan mungkin hal itu akan berkurang seiring dengan ujiannya itu misalnya datang nantinya gitu ya. Nah itu sih sebenarnya nggak masalah. Tapi memang di apa ya, di zaman sekarang itu penyebab overthinking juga semakin banyak kan ya. Iya. Kayak misalnya ada tekanan media lah gitu kan, terus comparing sama orang lain, itu kan mungkin kita bisa sebut juga jadi apa ya, thief of joy katanya ya. Jadi kayak hidup kita berasanya jadi kayak kurang karena kita comparing sama others. Nah itu juga kan salah satu penyebab kita jadi lebih overthinking ya. Jadi ya yang paling penting sih kita sadari dulu ada penyebabnya atau enggak gitu. Kalau tiba-tiba seperti deg-degan, Dok, Mm. terus sesek atau misalnya kayak takut mati, panic attack. Nah, itu termasuk gejala cemas. Apakah bisa dikatakan itu cemas biasa atau sudah harus berobat, Dok? Mm-mm. Nah, tadi kan sempat kesebut sedikit ya gejala-gejalanya. Ya, tadi ada gejala emosionalnya seperti yang takut, khawatir, gelisah dengan sebab yang tidak jelas tadi. Untuk gejala fisiknya ya tadi Kak, dari cemas itu bisa mengaktifkan hormon stres di dalam tubuh kita ya, yang disebut tadi kortisol. Kalau kortisol itu sendiri, nah dia akan meningkatkan saraf simpatis kan kalau di dalam tubuh kita. Makanya kadang ada yang jadinya gangguan kepencernaan, ada yang ke sakit kepala, ada yang ke berdebar gitu. Nah, jadi gejala-gejala fisik itu memang kadang bisa relate sama kondisi cemasnya itu sendiri gitu. Nah, jadi yang penting untuk kita ketahui adalah kadang kita nggak merasa gitu ya kalau gejala fisik yang kita alami itu adalah penyebabnya dari psikis gitu. Jadi perlu juga nih untuk kita lebih aware saat kita punya gejala fisik, apalagi misalnya sudah sempat berobat ke dokter gitu ya, tapi misalnya nggak ada perubahan yang signifikan, ya mungkin bisa cek juga ya, apakah memang sedang ada kondisi psikologis yang mendasari, lagi banyak pikiran, lagi banyak tekanan, seperti itu. Hmm, Mm-mm. jadi intinya kita harus aware ya, Dok, ya, Iya. sama diri kita sendiri. Mm-mm. Apabila tadi ditemukan seperti gejala yang sudah mulai mengganggu,
Ya, seharusnya memang langsung dikonsultasikan ke dokter Mhm. spesialis jiwa ya, Dok, Mhm ya? mhm. Mmm. Iya, sebenarnya kalau untuk, kita sendiri tadi, yang paling Mhm. penting adalah sadar tadi ya. Jadi Mhm. yang penting adalah kita memvalidasi dulu apa yang kita rasakan. Setelah Mmm. kita validasikan, lalu kita ventilasikan. Misalnya Mmm. ventilasinya dengan cara kita nulis-nulis jurnal, atau mungkin kita, curhat sama teman atau orang yang kita percaya. Setelah itu baru kita regulasikan apa yang kita rasakan. Baru kemudian kita konsultasikan kalau memang masih Mmm. tidak ada perubahan. Nah, konsultasi itu juga bisa bertahap, misalnya mau ke konselor dulu, mau ke psikolog dulu, atau mau langsung ke psikiater itu juga boleh. Yang paling penting Mmm. sih semua punya tupoksinya masing-masing sih ya. Jadi kita Mmm. juga biasanya satu kesatuan sih akan saling merujuk gitu. Baik. Mm. Terus Dok, sebetulnya untuk gangguan cemas sendiri, apa bisa sembuh total dan hidup normal lagi, Dok? Oh, itu Mhm. bisa banget ya, Mmm. sembuh itu sangat possible, Mhm. selama ya tadi kita tahu, kita tidak denial terhadap Mhm. apa yang kita rasakan, sehingga untuk, datang meminta pertolongan juga, itu bisa dilakukan gitu. Mmm. Jadi banyak juga teman-teman, sahabat jiwa Dokter, ya iya. yang memang sudah sampai ke kesembuhan dan Mmm. itu bisa banget, possible banget. Oke. Mhm mhm. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dok, Mhm. apa dampaknya kalau gangguan cemas itu didiamkan tanpa pengobatan? Iya. Nah, pasti tentunya akan mengganggu ya, Mhm. seseorang dengan cemasnya itu sendiri aja nggak nyaman, apalagi kalau misalnya sudah sampai ke gangguan ya. Pasti Mhm. kan, kondisinya pun berlangsungnya terus-menerus Mhm. gitu kan, dan juga pasti mengganggu fungsi. Nah, apabila dibiarkan terlalu lama, ya tentunya fungsi sehari-harinya tadi, untuk yang mengalaminya, lalu kemudian untuk relasi ke sosialnya, lalu juga fungsi, sekolah, fungsi Mhm. pekerjaan, gitu juga pasti akan terganggu. Karena kan Mmm. cemas itu juga secara memang mungkin bentuknya, gangguan mental emosional ya, Mhm. tapi tentunya ada, kognitif juga yang berperan. Kita jadi susah konsentrasi, jadi Mhm. gampang lupa. Nah, itu Mhm. kan tentunya akan menyebabkan hendaya ya kalau dibiarkan Mhm. berlarut-larut Mhm. gitu. Jadi Dan bisa mhm. jadi juga nanti malah berkomorbid sama penyakit yang lain, Oh, misalnya ya. kayak jadi depresi gitu ya, kan Mmm. ada yang dinamakan, cemas kalau berlangsung terlalu lama tentunya akan menimbulkan, gejala yang lebih parah, bahkan Mmm. bisa ya tadi komorbid dengan depresi. Mhm. Mhm. Jadi memang yang paling penting itu aware dulu ya, Dok, ya? Betul, Aware dulu, sadari sadar dulu. dulu, gitu. Baru Mhm, setelah, kita sadar, kita berobat, jadi mhm, nanti untuk gejala-gejalanya sendiri bisa sembuh ya, Dok, ya, tadi, dengan berbagai bantuan tentunya ya. bantuan. Lalu, Dok, ada nggak sih, Dok, cara sederhana untuk nenangin diri pada saat cemas itu datang tiba-tiba? Iya. Kalau misalnya nih, tiba-tiba ya kita ngerasa jadi ada, rasa takut, berdebar, khawatir yang berlebihan, itu bisa banget kita lakukan teknik relaksasinya dulu ya. Jadi, Mmm. dengan cara mengatur nafas, nafasnya dengan nafas, lambat tapi dalam, biasanya yang, kita biasa rutin pakai itu dengan cara pernafasan 4-7-8. Jadi Bagaimana, tarik Dok, itu? ya, Mhm. jadi tarik nafas 4 hitungan, Mhm. tarik nafas 4 hitungan, lalu kemudian ditahan 7 hitungan sambil bayangkan hal-hal yang mungkin membahagiakan. Lalu Mmm. kemudian dilepas pelan-pelan gitu ya, Mmm. selama 8 hitungan. Nah, di situ Mmm. biasanya ada beberapa teman-teman juga yang berkurang tuh, langsung agak lebih nyaman, perasaannya lebih Mmm. tenang lagi gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Mmm. Untuk cepat ya, supaya Mhm. bisa lebih rilis gitu, bisa Mhm. dilakukan seperti itu. Jadi bisa di Mhm, rumah ya, Dok, bisa, ya? Mhm. oke. Nah, selain teknik relaksasi tadi, ada satu lagi sebenarnya yang dinamakan teknik grounding. Mmm. Jadi, teknik grounding itu pada intinya dia adalah mengalihkan ya rasa cemasnya. Karena kan kalau misalnya kita lagi cemas tentunya nggak bisa langsung di-stop ya, Mhm. rasa nggak nyamannya dan yang kita lakukan adalah dengan mengalihkan pikiran tersebut. Nah, Mmm. teknik grounding itu kita biasa menggunakan panca indera yang kita punya gitu. Mhm. Jadi kita lihat 5 benda yang ada di sekitar kita, lalu kemudian kita bisa sentuh 4 benda yang ada di Mhm. sekitar kita. Kita rasakan teksturnya seperti Mhm. apa, lalu bagaimana gitu kan. Lalu kemudian kita bisa juga kemudian kita dengar apa yang ada di sekeliling kita, 3 benda.
gitu. Lalu Mmm, kemudian 2 benda yang bisa kita hirup wanginya dan 1 benda yang kita bisa rasakan gitu. mmm, Jadi kan akhirnya pikirannya sibuk sendiri untuk mhm, fokus ke sana ya, jadi rasa mhm, cemasnya bisa berkurang. mmm, Mhm. baik. Itu juga berpengaruh ya, Dok, seperti, rasa syukur gitu ya, Dok, akan, benda-benda sekitar, lingkungan sekitar gitu ya, Dok. Jadi, Iya, kita mhm. juga, mungkin dengan teknik grounding itu lebih mengajarkan kita juga mengenai bersyukur gitu ya, Dok, ya, Mhm. dan, lebih mengenali diri kita sendiri. Itu juga ternyata termasuk teknik, untuk membuat kita jadi lebih rileks ya, Dok, ya? Iya, ada lagi yang Mhm. mungkin tadi yang, Dokter Nadira sebutkan bisa disebut tadi meditasi ya, dengan cara, Mmm, kita hadirkan rasa syukur, mhm, kita fokuskan kepada hal-hal yang bisa membuat kita, lebih bahagia, yang kayak gitu itu juga bisa. Cuman mmm, memang, untuk setiap orang kan kadang kadar cemasnya berbeda ya, mhm, jadi mungkin bisa dicoba mana yang lebih nyaman untuk dilakukan, gitu. mmm. Jadi ada beberapa teknik ya, Dok, ya? Mhm, mhm Mhm. mhm. Lalu, Dok, apa betul jika meminum obat gangguan cemas itu jadi gampang pelupa dan bikin ketergantungan? Nah, iya. Itu yang biasanya suka pada takut ya, "Ah, takut Mhm, ah minum obat psikiatri, takutnya ketergantungan," gitu ya. mhm, Nah, sebenarnya, obat yang diberikan itu tentunya tidak membuat ketergantungan ya, karena memang yang kita berikan itu obatnya sesuai dengan dosisnya, mmm, lalu juga kita biasanya, punya target terapinya sampai berapa lama. Jadi misalnya mmm, dari satu orang didiagnosis, misalnya dia memang secara kriteria diagnosis sudah memenuhi nih untuk mhm, gangguan cemas gitu. Gangguan cemas itu juga kan ada beberapa jenis ya, dari mhm, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, fobia gitu kan, gangguan kecemasan sosial. Nah, nanti kan obat yang diberikan itu tergantung dari diagnosisnya seperti apa. mmm, Nanti dari situ setelah kita, lakukan pemeriksaan menyeluruh gitu ya dengan wawancara terstruktur, kemudian kita tentukan ini kemungkinan diagnosisnya apa, lalu mhm, juga target terapinya seperti apa. Nah, setelah kita dapat nih target terapinya, kita rencanakan terapi farmakologi, kita akan bikin, apa ya, program gitu mmm, istilahnya, oh ini obatnya akan dipertahankan sampai berapa bulan, lalu kemudian nanti mmm, kita tapering off bertahap, kita mhm, turunkan dosisnya, hingga nanti dicoba semakin lama semakin kecil dan, boleh di-stop gitu. mmm. Jadi memang, kita nggak berikan untuk terus-terusan seumur hidup Mhm. gitu ya. Jadi itu mitos ya, Dok, ya? Bikin Mitos. bikin ketergantungan itu ya, Dok, Iya. ya? Mhm. Lalu, Dok, untuk pertanyaan terakhir ya, Dok, ya. Oke. Bagaimana Mhm. supaya kita itu tidak malu untuk berobat ke dokter spesialis jiwa? Karena, Mmm, untuk saat ini kan stigma, masyarakat itu masih tinggi masih ya. negatif ya, Dok, ya. Mhm. Jadi takut untuk berobat ke dokter spesialis jiwa karena takut dicap ada gangguan jiwa gitu, Dok. Nah, Mhm. menurut dokter bagaimana caranya supaya tidak malu gitu, Dok? Iya, iya itu betul sekali ya. Sayangnya memang di masyarakat kita stigmanya masih tinggi ya. Mhm, Tapi sebenarnya yang paling penting untuk kita ketahui adalah bahwa kondisi psikiatri atau gangguan mental itu ya sebenarnya kondisi medis gitu ya. Jadi mhm, dengan mencari bantuan ke dokter psikiater ya itu adalah mencari bantuan medis gitu ya. Jadi maksudnya sama aja dengan penyakit yang lain dan bisa juga menimpa ke siapa aja gitu. mmm, Bukan ke seseorang yang misalnya dianggap kurang bersyukur lah, kurang mhm, doa, kurang ibadah, tentunya tidak. Karena ini mhm, memang suatu kondisi medis, jadi bisa menimpa ke semua orang gitu. mhm, Lalu kemudian yang kedua adalah eh, jangan khawatir untuk datang ke psikiater karena memang kita sudah eh, ada sumpahnya gitu istilahnya ya. mmm, Apapun yang diceritakan itu akan dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi tidak masalah kalau memang akan menceritakan hal-hal yang mungkin paling pribadi sekalipun karena memang kita sudah eee, terbiasa dan memang sudah disumpah ya untuk mhm, tidak menceritakan lagi dan menyimpan hal tersebut gitu. mmm, Jadi, yang ketiga mungkin yang paling penting adalah ini semuanya kan untuk kebaikan kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri juga masih denial, ya tentunya akan sulit untuk mhm, kedepannya. Jadi ya kadang memang mungkin orang-orang bisa beropini macam-macam, tapi mhm, kan mungkin yang merasakan nanti kedepannya adalah kita sendiri ya. Jadi mmm, jangan takut, jangan malu, karena ini adalah bukanlah aib, tapi ini adalah tanda bahwa kamu mau maju dan mau menjadi the best version of yourself mmm, gitu. iya, iya. Mhm.
Baik dok, jadi memang untuk episode kali ini kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran ya teman-teman tentang apa itu cemas, apa itu gejala-gejalanya dan juga bagaimana caranya untuk kita mengobati cemas itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan juga kapan kita harus berobat ke dokter spesialis jiwa. Dan teman-teman juga jangan perlu sungkan atau ragu apabila teman-teman mendapatkan gejala-gejala seperti tadi merasakan cemas atau misalnya ada gangguan fisik, sering berdebar atau misalnya merasa tiba-tiba sesak yang sudah sangat mengganggu. Jadi lebih baik teman-teman bisa konsultasikan ke dokter spesialis jiwa. Barangkali seperti itu dok dari dokter. Apakah ada penutup atau Oke. yang mau disampaikan? Oke, jadi sedikit tambahan aja sih ya dok ya. Mungkin closing statement dari saya bahwa semua yang kamu rasakan itu valid ya. Jadi apapun yang misalnya memang mengganggu pikiran ataupun mungkin gejala fisik yang memang nggak nyaman, sudah berobat tapi tidak juga mendapat perbaikan, itu adalah tanda bahwa tubuhmu juga sedang berkomunikasi dengan dirimu gitu. Jadi kadang gejala-gejala fisik tersebut adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi jangan lupa validasikan dulu, lalu boleh cari kita untuk bisa berkonsultasi gitu. Iya. Mhm. Baik. Jadi dokter praktek di Rumah Sakit Mitra Kasih hari apa aja dok? Saya hari Kamis dan Sabtu. Kamis itu di jam 16 sampai 20, di Sabtu itu jam 13 sampai jam 16. Mhm. Baik, jadi untuk mitra sehat nih yang mau konsultasi ke dokter spesialis jiwa, Mhm. silahkan bisa ke dokter Meta Maria Azahra. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik kita. Terima kasih sudah menonton episode podcast kesehatan mengenai gangguan cemas. Terima kasih juga dokter atas Sama-sama, waktunya. ya. Ya, Mhm. baik teman-teman, sekian podcast kesehatan kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.